Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pemirsa setia kursus Bruga? Saya berharap kembali menemui teman-teman pemirsa setia kursus Bruga dalam keadaan tetap ceria, tetap sehat, dan tentunya tetap semangat meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Bertemu kembali dengan saya dalam channel kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai bentuk waktu future tense atau simple future tense, baik yang menggunakan will dan yang menggunakan to be plus going to. Dan kita juga sudah membahas tentang salah satu bagian dari bentuk-bentuk waktu future, yaitu bentuk waktu future continuous tense. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu bagian dari bentuk waktu future tense yang lainnya, yaitu bentuk waktu future perfect tense. Apa itu bentuk waktu future perfect tense? Nah, sebelum kita membahas tentang apa saja fungsi dan kegunaan dari bentuk waktu future perfect tense dan bagaimana pola dan rumus untuk membuat kalimat, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah dengan setia tetap menonton video-video yang kami unggah di channel kursus Bruga ini. Kemudian terima kasih pula kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menekan tombol like, kemudian mensubscribe channel kursus Bruga ini. Dan kami sarankan pula bagi teman-teman untuk tidak lupa mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video pembelajaran bahasa Inggris menarik lainnya yang kami unggah di channel kursus Bruga ini. Baik teman-teman, kita langsung saja membahas tentang apa yang dimaksud dengan future perfect tense. Bentuk waktu future perfect tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian, peristiwa, perbuatan, atau aktivitas yang sudah kita ketahui dengan pasti kapan akan berakhir atau selesai pada masa akan datang. Nah, itu fungsinya. Di referensi yang lain juga dikatakan bahwa bentuk waktu future perfect tense ini adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menceritakan aktivitas, kejadian, peristiwa, atau perbuatan yang sudah terjadi pada masa lampau dan sudah diketahui dengan pasti kapan akan berakhir atau selesai pada masa akan datang. Nah, ini fungsi daripada future perfect tense. Nah, sekarang kita beralih ke pola pembuatan kalimatnya. Untuk membuat kalimat menggunakan kalimat positif, pola pembuatan kalimatnya adalah subjek ditambah will, kemudian have, lalu kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. Nah, kemudian untuk kalimat negatif, subjek ditambah will not ditambah have, kemudian kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. Dan kalimat interrogatifnya, rumus pembuatannya adalah will ditambah subjek ditambah have ditambah kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. Nah, demikian rumus pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif menggunakan bentuk waktu future perfect tense. Nah, sekarang teman-teman kita akan beralih ke contohnya. Contoh pertama adalah teknisi itu akan menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Mei. Nah, misalnya. Jadi, teknisi itu akan menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Mei. Jadi, ketika kita mengatakan kalimat ini, kita mengetahui secara pasti bahwa si teknisi akan menyelesaikan pekerjaannya pasti pada bulan Mei. Nah, sehingga sekarang kita akan bersama-sama menerjemahkan kalimat ini dalam bahasa Inggris menggunakan pola yang sudah kita tulis di papan. Baik, kita langsung. That engineer akan, masuk saja will-nya, kemudian have-nya, will have menyelesaikan, bahasa Inggrisnya adalah completed. Completed bentuk ketiganya, ya, bentuk pertamanya complete, bentuk ketiganya completed, akan menyelesaikan pekerjaan
itu, nah, kita tulis saja contohnya kurang. Jadi teknisi itu akan menyelesaikan pekerjaan itu pada bulan Mei. Oke, kita tulis saja that job in May. Nah, demikian teman-teman. Contoh kalimat positifnya. Lalu ketika kita ingin menegatifkan kalimat ini, kita tinggal menambahkan kata not setelah will sehingga menjadi that engineer will not have completed that job in May. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat kalimat negatif, will-nya kita tarik ke depan sehingga kalimatnya menjadi will that engineer, kemudian have-nya have, kemudian kata kerjanya completed the job, dan seterusnya. Nah, demikian teman-teman contoh pertama dari bentuk waktu future perfect tense. Dan sekarang kita beralih ke contoh kedua, teman-teman. Ya, teman-teman, ini contoh kedua yang saya sudah tuliskan. Baik, contoh kedua berbunyi, John akan tiba di sini besok menjelang jam 9 pagi. Nah, ketika kita mengatakan John akan tiba di sini besok menjelang jam 9 pagi, kita mengetahui dan meyakini secara pasti bahwa John akan tiba besok jam 9 pagi. Pasti akan tiba besok menjelang jam 9 pagi. Sehingga kalimat ini kita ungkapkan menggunakan bentuk waktu future perfect tense. Baik, kita langsung saja membuat kalimatnya sehingga menjadi John akan, will, have, kemudian bentuk ketiga daripada kata tiba. Bentuk pertamanya adalah arrive, bentuk ketiganya tinggal ditambah ed saja, ditambah d sehingga menjadi arrive. Tiba di sini here, besok, tomorrow, menjelang by 9 o'clock. Nah, demikian teman-teman. Jadi bahasa Inggris dari John akan tiba di sini besok menjelang jam 9 pagi adalah John will have arrived here tomorrow by 9 o'clock. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman, have ini juga bisa bermakna sudah. Sehingga kalau diterjemahkan menjadi John akan sudah tiba di sini besok menjelang jam 9 pagi. Akan tetapi secara umum orang jarang menerjemahkan kata have ini. Kebanyakan mengatakan John akan tiba di sini besok menjelang jam 9 pagi. Jadi have-nya jarang diterjemahkan dengan mengatakan sudah. Akan tetapi jika teman-teman ingin mengatakan John akan sudah tiba di sini besok jam 9 pagi, tidak apa-apa juga. Baik, sekarang ketika kita ingin menegatifkan, kita langsung saja tambahkan not setelah will sehingga menjadi John will not have arrived here tomorrow by 9 o'clock. Nah, sekarang apakah John akan tiba di sini besok menjelang jam 9 pagi? Bahasa Inggrisnya adalah will John have arrived here tomorrow by 9 o'clock. Nah, demikian teman-teman penjelasan singkat mengenai bagaimana fungsi dari future perfect tense, kemudian bagaimana pola dan rumus pembuatan kalimatnya, dan contoh-contoh mengenai cara menggunakan future perfect tense. Saya berharap teman-teman bisa memahami materi ini tanpa mengalami kendala-kendala atau kesulitan apapun. Bertemu kembali dengan saya pada video-video berikutnya di channel Kursus Buruga ini. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.